Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Kita tidak sadar hadirin, apa saja kesulitan dari asbab dosa-dosa kita. Ekonomi tidak stabil, harga barang naik, itu dari dosa-dosa kita. Kita paling pandai menyalahkan kepada penguasa, kepada pemerintah. Padahal disebutkan dalam hadis, naiknya harga barang itu berasal daripada dosa kita hadirnya. Semua harga-harga barang ini Allah yang atur. Jangankan perkara yang besar hadirnya mulia. Harga naiknya harga garam, cabai, bawang di pasar, itu berdasarkan ketetapan Allah. Tidak ada harga barang yang bukan ketetapan Allah. Apalagi barang-barang besar. Kita salah hadirnya mulia. Naiknya sesuatu harga barang, demonstrasi kepada lembaga tertentu, mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Sholat tidak. Tidak mungkin hadirnya mulia. Kata ulama, andai kata demonstrasi ini, demonstrasi kepada Allah, masing-masing di rumahnya bangun di tengah malam, mohon kepada Allah, Allah akan turunkan ini harga. Tapi tidak mau, jangankan tahajud, sholat wajib saja dia tidak mau. Bagaimana Allah akan turunkan harga? Kita minta kepada lembaga tertentu yang tidak bisa menurunkannya. Sebab naik turun harga Allah, ketetapan Allah hadirnya. Jangankan perkara besar, perkara kecil, gugurnya satu daun daripada pohon, itu berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala musibah bencana yang datang kepada kita ini dari dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan, bencana di daratan dan di lautan dari akibat amal buruk manusia hadir. Jadi bukan secara ilmu pengetahuan itu kalau terjadi gempa karena gesekan bumi, lapisan bumi begitu. Kalau tsunami begitu, udah. Semua atas perintah Allah. Bumi tidak akan gempa dan bergoyang kalau tidak diperintah oleh Allah. Gunung tidak akan meletus kalau tidak diperintah oleh Allah. Air laut tidak akan naik ke darat kalau tidak diperintah oleh Allah. Semua atas perintah Allah. Karena daripada dosa-dosa kita. Perbaikannya ada tobat. Kita taat kepada Allah. Akan Allah perbaiki segala keadaan di hati. Allah akan centramkan dunia negeri kita ini. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah. Walaupun kita berpendidikan tinggi. Mau mengatasi masalah dengan akal kita. Tidak bisa hadir. Allah akan datang macam-macam bencana yang lain. Semua kebaikan akan tercipta dengan agama. Sampai kesehatan hadirnya mulia. Ini daripada datangnya penyakit daripada dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda dalam hadis, Al-Marid min az-zunub. Sakit itu, penyakit itu daripada dosa kita. Kita tahunya kalau sakit ke dokter, beli obat, dosa tidak diperbaiki. Nanti datang lagi penyakit yang lain. Contoh misalnya hadirin, ada wabah penyakit malaria. Asbabnya daripada nyamuk malaria. Maka pemerintah, Departemen Kesehatan menganjurkan, jangan ada air yang tergenang, got-got bersihkan. Masyarakat lakukan seperti itu. Got-got bersih, air tergenang tidak ada. Tapi dosa tidak dihentikan. Allah datangkan nyamuk yang suka, yang senang hidup di air yang bersih. Yaitu nyamuk demam berdarah. Lebih jahat daripada nyamuk malaria hadirnya mulia. Tidak bisa menyelesaikan kita. Selesaikan masalah dengan agama. Tobat dengan taat kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Kalau kita menyelesaikan secara akal-akalan kita ikut kepada cara orang yang tidak beriman, masalah tidak akan selesai hadirnya. Semua masalah selesai dengan agama. Kita juga ingin di dalam negeri kita ini ada pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, yang taat, yang tidak korup. Itu akan tercipta dengan agama hadirin. Maaf, bukan dengan partai, bukan dengan pemilu. Pemimpin-pemimpin yang zalim muncul di kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan kamu mencaci maki, menyalahkan penguasa dan pemimpin-pemimpin kamu. Karena hati mereka itu sangat aku, kata Allah. Kalau kamu taat kepada aku jadikan mereka adil, lembut, amanah, tidak korup. Tapi kalau kamu tidak taat kepada aku, Allah jadikan mereka zalim. Allah jadikan mereka tidak amanah, korup dan sebagainya dari akibat dosa-dosa kita hadirin. Penting ketaatan kepada Allah untuk menjaga segala sesuatu.
Sampai-sampai hadirin yang mulia kalau diteliti secara hadis, di rumah tangga kita, anak membantah kepada kita, istri membantah kepada kita. Itu akibat daripada dosa kita. Jangan hanya pandai menyalahkan anak, menyalahkan istri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man aslaha bainahu bainallah, aslahullahu bainahu bainan nas." Barang siapa yang perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau istri tidak menyalahkan kepada kita, anak tidak menyalahkan, jangan pandai menyalahkan mereka. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki salat kita, perbaiki tahajud kita. Nanti Allah akan jadikan istri menyalahkan kepada kita, anak menyalahkan kepada kita. Kalau kita taat kepada Allah, seluruh lingkungan kita akan memberikan keserangan kepada kita.